Semut. Oh. Berapa puluh tahun lalu beta masih kacile. Asik. Beta ingat tempo itu. Mama gendong beta sambil mama bakar sagu, mama menyanyi buju-buju. Sedap banget nih lagu nih. Lah sampai besar begini beta seng lupa mama Bespar. Sio mama beta rindu mau pulangi. Sio mama lihat kurus lawangi. Waduh, kalau gue terusin nangis ini. Waduh. Ini the best song. Ini Berat nih lagunya. Aslinya Maluku ya? Aslinya lagu Ambon. Lu sebenarnya orang mana, Nal? Gua orang Sabu namanya. Ada Sabu? Pulau Sabu. Daerah mana tuh? Itu di wilayah NTT dekat Kupang. Oke, cuman kalau di Kupang memang banyak kan lagu-lagu Ambon ya masuk ke Pada sana. saat itu, nah gua asal gua Sabu, cuman gua belum pernah ke Sabu. Belum sempat tinggal lama di Sabu. Ya. Gua kelas 3 SD sampai tamat SMP tuh di Kupang waktu itu. Nah, waktu itu lagu-lagu yang lumayan berseliweran, salah satunya lagu-lagu Ambon, lagu Sio Mama ini. Itu lagu sebenarnya jadi kayak lagu nasional, semua orang bukan orang Ambon pun tahu lagu itu. Ya. Ya kan? Tapi yang pasti kita saat ini di catatan Sibuluk ada Ronald. Halo. Sehat Halo ya? Buluk. Sehat ya? Ini sempat menjadi sebuah perbincangan viral ketika Doski tiba-tiba masuk dalam sebuah band boleh dibilang mega metal Indonesia ya, Burger Kill. Di saat Burger Kill kehilangan vokalis, kehilangan frontman juga boleh dibilang, Eben, tiba-tiba Ronald masuk di dalam Burger Kill. Ntar gue naruh gitar dulu. Mantep. Lu gimana sih tiba-tiba dihubungin BK tuh awalnya gimana? Karena waktu gue, jadi catatan Sibuluk kemarin juga kita menginterview Agung. Iya. Di situ ada sedikit kalau ini pasti ditayangi soalnya pasti setelah Agung dulu. Di interview gue sama Agung, gue nanya ke Agung dan Agung bilang, lu adalah boleh dibilang titipan dari Eben. Jadi Eben sempat ngomong ke Agung, ngasih nih gue ada vokalis nih si ini kayak titipan lu tuh dari Eben. Iya. Lu awalnya gimana dihubunginnya sama siapa awal waktu itu? Pak Eben yang kontak gue. Jadi ceritanya waktu itu band gue yang Carnivore. Itu main di Extreme Speed bulan Maret 2021, Februari apa Maret gitu. Ya. Nah balik dari Extreme Speed besoknya atau beberapa hari kemudian Pak Eben DM-an lah sama Pak Eben. Dia ngajakin bikin proyekan. Cuman dia nggak bilang Burger Kill. Emang tipikal almarhum begitu memang. Halus. Nah, terus waktu itu gue mikir, oh ayo gas. Gue ngeband sama Pak Eben gitu. Akhirnya dia setelah itu nanya, kapan kalau lu biasa ke Bandung nggak? Gue bilang, gue biasa ke Bandung kalau ngurus produksian clothingan. Ya. Cuman waktu itu momennya tuh lagi PPKM. Ya. PPKM lu diperpanjang dulu. Akhirnya tuh dari bulan Maret kita ngobrol mengenai proyekan itu. Guanya nggak batal melulu mau ke Bandung. Ya. Akhirnya pas itu sampai Lebaran tuh. Baru setelah Lebaran Pak Eben ke Jakarta ngajakin ketemuan. Ngajakin ketemuan ternyata ya dia baru bilang untuk BK. Lalu pas gimana pas buat BK? Gue bilang, BK nih. Gue itu manggil Pak Eben tuh masih belum Pak Eben, manggilnya Om. Jadi gue biasa ke yang lebih di atas gue umurnya, gue pasti selalu Om gitu. Kalau gue mah Bang aja. Oh iya, bukan Kak. Terus. Ya dia bilang, serius Om gitu. Ya udah dia cerita banyak lah
Nah, waktu itu niatnya tuh hanya buat backup beberapa panggung. Ya. Backup beberapa panggung, baru latihan ke Bandung gitu. Ya udah mulai latihan beberapa kali ya, jadi cocok lah. Ya. Malah sebetulnya waktu pas sebelum pas Eben sebelum meninggal, Daniel dulu yang buat backup ya. Daniel, ada Anggi, Revenge the Fate segala macam ya. Atau lu juga udah ada di situ? Sebenarnya itu gue udah, itu kan setelah obrolan di Jakarta. Iya, itu tuh setelah gue mulai latihan juga dengan BK. Sebenarnya itu kayak dibikin simpang siur aja sih. Supaya gonjang-ganjing ya. Ini siapa. Tapi di balik itu tuh gue emang udah latihan sama prepare untuk BK sih sebenarnya. Nah, itulah jeniusnya almarhum. Dia udah tahu apa yang harus dia lempar, apa yang dia tahan dulu, dia keep dulu. Kasih ini, tiba-tiba jeger keluar. Iya. Cuman ya Tuhan berkata lain, sahabat kita ya Ben memang udah lebih disayang sama Allah, jadi akhirnya dia lebih dulu dipanggil gitu. Nah, yang gue penasaran nih, kesulitan apa pas lu masuk di BK? Ada perbedaan Carnivore dan BK kan lumayan signifikan nih. Iya. Wah, beda banget sih. Tata tertib BK kan sangat ketat tuh dengan jadwal dan segala macam. Atau teknis vokal? Lebih ke teknis vokal sih. Lebih ke teknis vokal. Waktu itu gue ngiranya BK gampang nih. Soalnya Carnivore death metal kan lebih ya kayak terkesan lebih sangar gitu. Ternyata pas latihan pertama tuh gue nggak ngejar. Pitch-nya atau pitch emang udah beda banget. Gue disuruh lebih tinggi kan. Sementara gue di Carnivore terbiasa low kan. Jadi tuh di BK tuh ada beberapa banyak pattern vokal. Misalnya satu paragraf kalimat lirik gitu. Itu gue banyak colongan ngambil napasnya. Jadi kayak napas gue boros. Gue mikirin kenapa. Akhirnya gue ngobrol sama Pak Eben. Dia kasih tuh, nih coba nih lu nonton DVD dokumenter mengenai ada vocal coach di Amerika sana namanya Melissa Cross. Nama DVD-nya tuh Zen of Screaming. Nah, Melissa Cross ini nih langganan vokalis-vokalis metal di Amerika. Gue nonton juga di YouTube-nya waktu pas belajar buat kausa, anjing susah juga. Ya, nah di situ tuh dia ngomongin mengenai false chord dan fry scream. Yang gue nangkap itu kayaknya dua basic vokal metal. Yang gue selama ini gue pakai di Carnivore itu false chord. False chord itu pita suara tuh terbuka lebar. Keunggulannya itu lebih low, berat, terus power banget. Kalau bahasa awamnya growl kali ya? Iya. False chord. Iya. Bisa juga, bisa di scream juga. Hanya kelemahannya false chord ini, karena pita suara terbuka lebar, itu napas tuh boros. Jadi langsung habis. Makanya gue kesulitan di BK. Nah, terus salah satu lagi fry scream tuh pita suara rapat. Ini keunggulannya dia irit napas. Tapi di beberapa vokalis yang gue denger ya, yang gue perhatiin itu kelemahannya tuh di beberapa vokalis tuh agak tipis karakter vokalnya. Gitu. Kalau si scream, si fry scream itu. Fry scream, Nah jadi PR gue gimana gue ngerubah kebiasaan gue pakai false chord yang udah bertahun-tahun, ibaratnya muscle memory gue udah terbentuk, buat gue bikin nih pita suara lu gini, lu bikin kayak gini nih. Nah itu gue masih sampai sekarang itu masih challenging sih buat gue. Nah kalau Carnivore main, ntar lu tiba-tiba jadi karakter BK di Carnivore gimana? Masih aman sih, soalnya Carnivore dan BK tuh masih intens latihan sampai saat ini sih. Jadi untuk saat ini masih aman sih, Carnivore karakternya aman, di BK gue masih ngulik. Udah berapa lagu yang udah dilihatin sama BK? Banyak. 10 lebih? Lebih sih. Lebih 10 udah ya? Lebih dari 10, belasan lah. Karena lagunya dia udah berapa puluh total, berapa album? Ada 5 album sih. Tapi nggak mungkin juga akan menghafalkan ke 5 album itu. Ya pelan-pelan lah. Pelan-pelan. Yang pasti lagu-lagu andalan udah pasti, Atur Aku udah pasti. Udah pasti. Itu rutin dilatih. Karena gue juga mendengarkan lu di Carnivore dan gue mendengarkan Vicky ketika masih di Burger Kill. Wah, Bumi Langit sih. Karena Bumi Langit ini. Makanya pas ketika Roar of Chaos keluar, anjing. Kata itu keluar langsung, anjing, keren ini gini. Itu jadi langsung ada sesuatu yang baru dari Burger Kill.
walaupun berbeda karakter tapi tetap edan juga. Iya. Nah, Road of Chaos rilis tanggal 18 Desember. Iya. Dan lu pas persiapan vokal di si Road of Chaos, apa yang lu ini? Nah, gua waktu itu mungkin persiapan dari tim manajemen BK dan personil BK. Nah, lu mesti gini atau apa yang lu siapin? Di balik gue masih belum menguasai freescream ya, menurut gue ya, mereka lebih menekankan pitch-nya lebih tinggi sih. Ya. Nah, karena gue Tuning beda antara Carnival dan BK. beda sih. Beda ya, kalau nggak Iya, salah BK B deh. B kurang apa paham sih? juga sih gue. Lebih ke pitch sih soalnya. Kalau gue pakai pitch gue di Carnivore emang kurang ideal aja sih. Terus mungkin jatuhnya juga takutnya jadi terlalu sama. Ya. Apalagi album terakhir Carnivore kan emang mulai rada pelan kan. Takutnya kalau karakter vokalnya sama jadi terlalu mirip mungkin. Nah, mereka minta di pitch-nya dinaikin. Nah, itu tuh kemarin kesulitan pas recording tuh gue masih suka tanpa gue sadari gue balik lagi ke pitch yang lebih low. Jadi ulang nal. Wah, itu frustasi sih gue. Capek, frustasi sih. Secara mereka semua perfeksionis edan semua. Iya. Ya kan? Mau Putra, mau Agung, semuanya perfeksionis semua. Jadi mungkin dulu kalau ada Pak Eben satu orang doang yang perfeksionis. Ini Pak Eben udah tiga-tiganya keluar semua. Ya kan? Ramdan juga sama, secara dia engineer juga ya kan. Mas Ramdan detail. Mas Ramdan Putra detail sih. Engineer juga, Putra juga. Ya bener kata lo, ketika masih ada Eben, ya udah Eben sebagai mungkin udah terwakili mewakili semuanya gitu. Karena kemarin gua waktu interview Agung aja, lu kesusahan apa Gung ketika Eben udah nggak ada? Anjing, gua harus mikirin berat. Ini Eben suka nggak ya riff gini? Sampai mikir kayak gitu. Yeah. Karena memang mewakili Burger Kill untuk segala sesuatunya. Nah, lu tetap di Carnivore meski jadi vokalis Burger Kill. Nah, dari teman-teman Carnivore gimana? Waktu ketika gue diajak BK nih, terus mereka ngomong gimana? Nah, pas Pak Eben pertama kali ngajakin gue, dia nggak bilang untuk BK, gue udah cerita ke anak-anak. Ini si Eben ngajakin gue ngeband nih, bikin proyekan kayak apaan. Anak-anak udah BK gas gitu. Anak-anak sih udah. Karena gosip-gosip Vicky keluar udah nyantar juga ya. Apa lu belum tahu waktu itu? Pada situ gue belum tahu. Cuman setelah gue ngobrol ke anak-anak, ya mulai terdengar sih. Iya, Gogon udah beredar tuh gosip underground. Iya, cuman gue masih nggak percaya. Gogon ini mah. Ya baru terakhir yang pas setelah lebaran ketemu baru anjir bener gitu. Nah, terus anak-anak Carnivore bilang gimana? Gas terus aja gitu ya? Ya mereka sih gas sih, dukung sih. Karena yang penting Carnivore tidak terlupakan juga kan, kacang nggak lupa sama kulitnya. Gue selalu mengusahakan sih untuk wah ini kok gerimis cantik nih, tenang. Lalu gue usir hujan dulu ya. Gerimis indah nih. Hilang gerimisnya. Kan? Sakti nih. Wacken 2022 Burger Kill akan tampil yang pasti ya kan. Nah, udah persiapan apa aja Nal dari Burger Kill untuk Wacken? Yang pasti ya standar lah, rutin latihan sih sama. Kalau dari gue emang kewajiban gue untuk bisa lebih banyak nguasain lagu-lagu BK sih. Ya. Sejauh ini sih itu sih rutin latihan sih intinya. Kayak gitu. Nah yang tadi menariknya Cabuler dan Cabulis ya. Ronald besar di daerah Kupang, yang boleh dibilang mungkin skena musik cutting edge di daerah sana juga tidak besar. Ada tapi tidak besar. Ada teman-teman gue dari Kupang, teman-teman Komunarki. Apa kabar semua Bung? Oh lu tahu Komunarki juga ya? Tahu. Gue featuring sama Komunarki. Gitu. Tanggal mainnya. Siap. Sehat selalu semuanya kakak. Itu teman-teman Komunarki itu mereka rekaman edan cuy. Cuman di garasi doang. Iya. Masuk juga di Rock Aroma waktu itu. Jadi benar-benar perjuangannya edan teman-teman di Kupang. Sempat masuk Rock Aroma ya? Iya. Waktu itu gue tahu mengenai Komunarki, ternyata ada band jatuhnya punk ya, punk hardcore, HC Punk. Itu ada acara inilah keluarga di rumah, terus ada nyong-nyong Kupang gitu datang. Mereka bilang, "Ini ada nih band Kupang nih." Oh anjir, Kupang ada juga. Makanya Komunarki. Featuring sama gue juga itu nanti. Tunggu. Oke kakak, minggu depan gue rekam kakak. Nyong, kalau Kupang tuh nyong. Dia kalau manggil gue, "Kakak sehat kakak." Gitu. Nah, lu bisa tahu musik metal ini pas tahun berapa? Apa masih di Kupang kah atau sudah pindah ke Jakarta waktu itu? Masih di Kupang sih. Cuman pertama kali gue bersinggungan ya. Itu justru sebelum gue ke Kupang, masih di Jakarta.
pas momennya tuh ya Metallica ke 92. Jakarta. Iya, ya biasa. Metallica 92, Metallica 92 kan? Iya, 92. Nah, itu biasa lah om. 93. 93 ya. Biasa lah om gue inilah, maksudnya nge-hype lah ngobrolin itu melulu. Terus om gue waktu itu banyak dengerin, mungkin belum metal ya, slow rock. Ya. Kayak Guns Roses, White Lion gitu. Baru gue pindah ke Kupang. Emang selera orang Kupang tuh biasanya rock ballads. Baru pas gue mulai SMP, mulai tuh masuk beberapa video klip dari band-band nu metal. Oke, waktu itu ada Limp Bizkit, Linkin Park, POD, Korn. Nah kalau nggak salah waktu itu ada VCD bajakan ya, kumpulan video klip band-band nu metal itu kan. Nah gue beli kalau nggak salah. Nah gue mulai bener-bener suka musik yang berdistorsi itu, yang bener-bener kena banget, yaitu era nu metal itu. Di Kupang itu ya? Di Kupang, SMP kelas 2, kelas 3. Terus yang memperkenalkan lo dengan death metal, dari new metal boleh dibilang ada nyanyinya, ya kan? Kita tahu Chester Bennington dengan suara emasnya tapi tetap bisa scream. Iya. Terus juga POD dengan We Are, itu tuh. Youth of the Nation, We Are, tetap bernyanyi. Nah tiba-tiba dengan death metal yang tidak ada nyanyinya sama sekali. Siapa yang memperkenalkan death metal lo? Pas di Kupang kan sampai SMP, terus gue dibawa ke Jakarta lagi kan. Gue SMA di Jakarta, masih gue hanya membicarakan mengenai nu metal. Akhirnya temen gue ini Hatebreed. Wajib, oke. Hatebreed gitu. Nah dari dia tuh ada temen gue, dari dia tuh gue mulai banyak tahu band-band yang lebih ekstrim lah daripada genre nu metal. Cuman nggak langsung ke death metal, prosesnya tuh dari hardcore terus ke metalcore, terus sempet emo naik. Gue emo-emoan juga, terus punk melodic, Nirvana, Glory, Rufio, sempet era-era itu juga gue suka. Terus gue bikin band pada saat itu sama teman-teman SMA kan. Emo melodic itu? Awalnya dari emo. Dari emo, main di gigs kan, sampai di gigs gue beberapa kali itu line up terakhirnya Siksa Kubur. Anjir, bacot. Iya, Mas B tuh. Mas B. Nah, gue anjing di band keren banget gitu. Nah, terus waktu itu gue sering pantengin radio di Prambors dulu, program radio metal. Overload ya. Si Arif Bajing ininya. Nah, itu gue catat dulu tuh band-band yang diputar tuh. Nah, dari situ gue banyak tahu tuh. Ya, itu kan ini ya semua genre metal kan. Gue catat. Waktu itu ada toko kaset di daerah Sabang, Duta Suara. Gue selalu tiap weekend harus ke sana beli satu kaset. Biasanya gue cari tuh yang diputer di Overload, gue cari ke Duta Suara. Kalau nggak ada, bandnya nggak ada, gue cari aja yang random, yang serem. Waktu itu gue beli Napalm Death sama Dimmu Borgir. Harmony Corruption yang keluar ya? Bukan, Utopia Banish. Wah anjing, Utopia Banish. Nah. Masih Roadrunner tuh. Iya, Roadrunner. Roadrunner apa Century Media ya? Century Media? Nggak, antara itulah. Belum Irek. Iya, antara itulah. Sama Dimmu Borgir yang Ethorn Darkness Triumphant itu kan. Nah, gue dengerin anjing nih apaan sih? Gue berusaha mencerna gitu. Itu sampai berminggu-minggu nggak kena. Gue simpen aja udah. Simpen tuh kaset. Gue lanjut dengan emo-emohan metalcore. Nah, akhirnya sampai ke itu. Gue mulai kenal death metal kan. Kenal death metal, baru gue mulai masuk tuh kaset-kaset yang serem-serem yang dulu gue beli nggak pernah gue dengerin, baru gue mulai kena. Gitu sih. Hampir sama era Ronald, era gue juga sama. Nebak kaset kita kalau beli. Kalau zaman gue dulu malah nggak bisa dicoba kan kasetnya kan. Jadi masih disegel kalau kaset-kaset luar. Nah ya sama gue ketika beli waktu itu, gue beli Stone Roses nih. Wah keren nih, pas gue puter, lagu begini. Gue buang, ternyata sekarang bagus bandnya ternyata. Banyak zong dulu ya. Zong. Itu yang gue paling zong mah Meatloaf. Gambarnya, setan keluar, kereta setan keluar dari kuburan. I will do anything. Kok begini lagunya? Tapi ngomong-ngomong tadi soal Overload di Prambors, Arif Bajing itu sahabat gue juga. Dia punya band namanya Fable, band yang keren banget. Fable. Punya lagu Bintang dan yang ku miliki Tak Ada Yang Gelap. Itu Tak Ada Yang Gelap, drummernya adalah Robin Noxa. Cuman Arif Bajing sendiri adalah drummer asli Fable yang sering mengcover Jane's Addiction. Gak sengaja gue pakai bajunya. Gitu. Nah, ini 2006-2008, One Shot One Kill. Ini si Imo ini ya? Iya. Lu mengcover atau sudah
Udah bawain lagu sendiri. Basic imonya kemana? Rufio atau ke Funeral for a Friend kah? Imonya tuh dulu Vince, Oke, Story Vince. of the Year gitu sih. Sebenarnya dia berkembang sih. Awalnya nih dari 2004 kalau nggak salah. Dari zaman gua SMA. Awalnya kita bawain Static Lullaby, terus bawain kalau Buried Myself Live itu apa? The Use. The Use ya. The Use. Gue tahu lagu emo itu. Iya. Oke. Waktu itu dari Static Lullaby, terus Matchbox Romance, baru mulai ke Killswitch Engage. Lebih keras ya? Iya, mulai naik tuh. Terus As I Lie Dying. Baru setelah itu mulai gua ini dengerin Dying Vitas. Anjing. Mulai ke situ. Dying Vitas, Cryptopsy. Jadi berubah sih. Cryptopsy coy langsung Yoi. drama kayak mesin. Suffocation juga. Nah, ini kalau boleh dibilang akhirnya lu boleh dibilang lu sendiri memperluas wawasan metalnya. Memang karena pergaulan, karena main sih, nongkrong, karena ngeband juga sih. Jadi akhirnya mau nggak mau memperluas wawasan itu kudu buat teman-teman semua yang ngeband, perluas wawasan, rootsnya dicari gitu-gitu. Jadi kalau rootsnya lu nggak suka, tapi yang penting lu tahu kayak gue seneng Tom York gitu kan. Cuman ketika gue ngecek rootsnya Tom York adalah Jeff Buckley, terus gue denger Jeff Buckley, anjing planet gini, suka nggak suka, tapi gue ada beberapa lagu yang masuk, ada yang nggak juga. Gitu. Tapi kemarin ini lucu, Cabuler dan Cabulis. Ceritanya, gue tuh mau mermak celana. Ya kan, celana gue ada salah satu celana yang diberikan oleh maternal, sedikit gombrong bawahnya. Wah, mesti gue kecilin. Jadi tidak proporsional nih gue nih. Ini gue pas di sininya rada gede, jadi gue mau benerin. Dekat rumah gue ada tulisan Permak Lepis, ya kan, Permak Levi's. Tapi ini tulisannya bener, bukan Vermak Lepis, beda kalau yang itu. Itu yang Vermak Lepis terbalik. Ini tulisannya Vermak Levi's. Oke. Gue kesana ceritanya mau benerin celana. Ternyata ownernya adalah seorang cabuler, penonton cabul. Jadi, wih Bang Buluk, bla 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 bla, ngobrol, ya udah, thank you banget. Akhirnya gue jadi permak gratis dah. Dan akhirnya gue bilang, dia curhat sama gue, Bang, bantu dong Bang, kita usaha kecil-kecilan nih di sini, selain kita mermak Levi's juga, kita bikin produk juga, atau gitu. Namanya Denim Factory. Kali Bang Buluk bisa bantuin promo di catatan si Buluk. Sini produk lo, gue bantuin promo. Iya buat teman-teman semua nih. Ini ada teman-teman UMKM. Penjahit juga, ya kan. Jadi lu mau permak Levi's, lu mau bikin celana atau lu mau bikin custom, dan mereka juga jual produknya Denim Factory dari berbagai macam. Ada yang slavage, ya kan, slavage dan segala macam. Gue juga lagi bikin. Jadi akhirnya yang tadi gue permak, gue dikasih celana. Thank you bro. Nah, lu bisa ke sana, alamatnya ada di sini nih, alamat mereka di caption ada, atau nih bisa lihat IG-nya aja keluar, ya kan. Ini teman-teman dari Denim Factory, sukses, jangan pernah patah semangat dalam berusaha ya. Karena jeans itu celana yang dipakai sampai mati cuy, yang nggak ada musimnya. Corduroy masih ada musimnya, tapi jeans denim tidak ada musimnya. Timeless. Sampai kapanpun orang akan tetap pakai denim, ya kan. Jadi mau teman-teman semua cabuler-cabulis yang ingin custom celana, ukurannya biar ngepas. Kadang-kadang kalau kita beli yang jadi, terkadang ukurannya perut buncit, ya kan, ukuran 32, tapi sini 29, kan beda. Nah, lu bisa custom di Denim Factory. Nih, sukses ya, Adul kan namanya Adul, sukses Dul. Oke, balik lagi ke Ronald. Menurut informasi, lu udah menulis nulis apa? Puisi kah atau diary? Diary. Sebenarnya nggak yang demen nulis sampai kayak artikel atau puisi gitu. Mungkin lebih ke nulis lirik sih, karena ya karena ngeband juga kan. Carnivore kan udah 3 album, hampir seluruh lagu dari 3 album itu gue yang nulis. Mungkin lebih ke situ sih. Gue gue lebih suka nulis lirik untuk kebutuhan ngeband aja sih di Carnivore. Tapi di album Labirin 2019 ini Ronald malah menulis yang boleh dibilang lumayan jarang ditulis oleh para penulis ya, tentang mental health ataupun depresif. Itu kepikiran untuk ngambil tema itu gimana? Tema itu soalnya itu tema yang emang bersinggungan langsung dengan cerita yang bersinggungan langsung dengan hidup gue sih. Mungkin Carnivore album pertama dan kedua kan gue ngomongin mengenai sosial politik ya. Album ketiga nih emang lebih personal.
Jadi ada inilah rekan teman lah, sahabat yang sempat dia terjerumus narkoboy selama beberapa tahun, baru dia mulai mengalami Manik depresif atau ya gangguan inilah, Ya, mental mental health health. itu arahnya tuh mungkin ke Sizo mungkin. Dia mulai punya teman-teman imajinasi. Inilah maksudnya waktu itu masanya tuh lumayan gelap. Gue melewati masa-masa itu. Tapi bukan gue yang ngalamin ya. Tapi lu pribadi gue nggak mendampingi orang itu. pernah kena narkoba nggak? Enggak. Nggak, sama kita tos. Clean. Clean, gue juga clean. Gue cuma Clean. narkobo. Apa Naboti doang. yang suntak-suntik, yang itu nggak, gue aman. Iya, Alhamdulillah. Tapi sekarang clear total. Ya dari pengalaman itu gue coba terjemahin ke lirik di Carnivore. Dan emang arah musik Carnivore juga dibandingkan album pertama dan kedua tuh emang dia lebih kelam sih secara nuansa ya. Terus secara tempo juga semakin pelan, nggak se-ngebut atau se-teknikal di album pertama dan kedua. Terus gue mikir ini jadi suatu tema yang pas sih untuk musik Carnivore di album ketiga gitu. Jadi sesuai lah, gue ada pengalaman secara langsung sih mengenai mental health itu sih. Si di album apa nih? Labirin? Labirin. Iya. Terus yang menariknya juga, lu kalau nulis itu gue pengen nanya, Nal, dapetin inspirasinya itu harus nyantaikah di rumah atau lu butuh liburan dulu atau butuhnya untuk dapetin moodnya? Gue harus nyantai di rumah sih. Kalau liburan Malah kagak bisa ya? nggak bisa gue. Jadi lagu reggae dah liburan. Enggak, kalau gue liburan tuh ngebolang pasti. Oke. Biasa misalnya kalau Carnivore lagi main di daerah lah. Biasa anak-anak tuh yang lain nyarinya ya nyari kafe, nongkrong, ngebir. Biasa gue ngilang sendiri tuh. Di sini ada air terjun apa, ada gunung apa, Ngebolang ada sungai gitu. apa. Berpetualang gitu. Gue biasanya ngilang sendiri gue. Yang paling nggak bisa lu lupain manggung Carnival apa gimana, Nal? Di Surabaya itu tour album kedua itu sangat epic. Kenapa nggak bisa dilupain? Waktu itu gitaris kita di tengah-tengah tour berhalangan harus pulang. Oke. Ada issues lah. Nah, ada satu teman David dari Medan, bandnya Jin, baru rilis album. Baru rilis, ya. wah Jin keren tuh yang baru cuy. Jin. Best itu. Nah, Sudah gue order ya, si Didan itu yang tunggu ready. ya. Nah, waktu itu David tuh ya ini edisional aja. Oke. Mungkin dia santai nguliknya, hanya backup si gitaris yang ini kan, yang utama kan. Pas gitaris utama harus pulang, jadi dia kan kita harus bergantung. Udah dia keringet dingin, jadi setiap ada waktu luang di kereta itu ngulik mulu. Untungnya pas di Surabaya tuh pecah sih. Aman lah. Padahal gitaris baru ngulik. Iya, epic lah yang di Surabaya. Nah, sama kita sempat main di Sragen. Di Sragen, daerah Jogja ya? Iya, di Jawa Tengah. Itu acara ulang tahun Kota Sragen kalau nggak salah. Jadi tuh dia acaranya di tengah alun-alun. Nggak pakai tiket. Jadi dari berbagai kalangan tuh datang. Jadi pas gue manggung itu orang baku hantam di bawah. Ada yang tendangan kungfu gitu, terus ada keluarin bambu. Cuman acara tetap jalan gitu. Nah, yang Indonesia. Yang paling epicnya sebenarnya pulangnya. Pulangnya kita naik bus. Itu biasanya tuh kalau naik bus dari Jawa Tengah ke Jakarta paling sekitar 8 jam. Ya. Nah, kalau nggak salah pada saat itu tuh kena perbaikan jalan. Di tengah-tengah perbaikan jalan itu hujan deras, busnya bocor. Itu kita semua tuh basah, netes, bener-bener netes. Dan di bus ini, lo tau kutu bangsat nggak? Ya. Itu penuh dengan kutu bangsat. Gatel-gatel. Jadi satu bus kita semua personil kru itu garuk-garuk, men. Sampai saking ininya, saking seluruh badan kena kutu bangsat itu sampai kebas. Anjing. Besep pangrok Parah. juga. Itu kita jam 7 malam. Jam 7 malam berangkat dari
gue lupa dari Solo atau apa. Kan kita dari Sragen. Transit dulu di Solo ke terminalnya naik bus. Itu normalnya ya seingat gue tuh harusnya sampai di Lebak Bulus tuh mungkin di jam 5 pagi subuh. Oke. Itu kita di jam 12 siang tuh masih di tengah perjalanan. Karena macet Dan dia kayak busnya tuh muter-muter gitu lah. Gue nggak ngerti sih. Nah, pas di daerah Bekasi, harusnya dia tinggal lurus kan, keluar di Lebak Bulus. Ini dia keluar ke Pulau Gadung. Wah, kita diturunin di Pulau Gadung. Mau berantem itu. Udah badan kebas karena digigitin kutu. Itu Sragen sih salah satu yang epic sih sebenarnya. Perjuangan cuy, itu namanya cuy. Perjuangan sebuah band itu banyak asam garam, pahit, manis, suka, duka. Tapi itu yang kita dapetin kalau kita manggung udah atau ngeband udah langsung enak doang. Waduh, kagak ada seninya coy. Justru yang butuh-butuh kayak gitu tuh. Yoi. Gua dulu Superglad pernah manggung di Semarang, pakai bis juga. Kita nyewa bis waktu itu malah. Kita nyewa bis. Sampai di Alas Roban, itu bis gardannya copot. Apa ininya, persnelingnya nggak fungsi. Wah, anjir. Jadi nggak bisa pindah. Iya. Ya kan? Berhentilah di situ. Udah nih, ya kan? Cuman ada warung remang-remang di situ. Isinya dunu tadu. Oh, banyak jablay-jablay yang tengkorak misfit semua, putih atasnya doang. Ini hitam semua. Kiss semua lah. Nah, biasanya banyak tuh berdiri di parung tuh pinggir jalan. Itu gue akhirnya nongkrong sini udah dari mulai ada yang mesen bir, ada yang mesen kopi, ada yang mesen mie instan dan segala macam. Terus udah 3 jam kita nggak nanya ke supir busnya nih, dia masih kutak-atik tuh. Terus tiba-tiba manajer gue datang, Pak, berapa lama lagi? Tunggu setengah jam lagi nih, kalau memang nggak bisa terpaksa kita harus nuker bis. Oh ya udah gitu. Setengah jam lagi si bapaknya nyerah nih. Pak, mohon maaf ini saya nggak sanggup ini ngebenerin, kayaknya nggak ada spare partnya. Jadi kita tukar bis, nanti ada bis yang datang jemput. Oh ya udah, ditungguin lah, tungguin kan. Gitu. 2 jam tuh bis yang jemput nggak datang. Jadi kita udah 5 jam lebih di sana. Tanya lagi, Pak, udah sampai mana bisnya? Udah jalan Mas. Oh dari mana sih jalannya? Dari Bandung. Anjrit, dari Bandung dia ke Alas Roban cuy. 6 jam. Jadi itu gua di sana sampai ada kali 10 jam lebih. Datanglah si bis yang dari Bandung itu. Gue ingat banget nama bisnya adalah Jaya Prima. Nah, naiklah kita ke bis yang baru. Oke, udah capek, duit udah habis itu gara-gara jajan mulu. Terlantar ya? Iya, jajan mulu. Jalanlah kita, set dari Alas Roban pakai bis yang baru. Oke, nih. Sampai di Pemalang terjadi sesuatu lagi, saudara-saudara. Jebret tiba-tiba itu si bis yang kita ganti itu remnya blong. Parah kan? Gua katanya ada yang bawa sial nih. Di Pemalang, pinggir sawah lagi. Terus ngobrol lagi, gimana nih Pak? Paling tukar bis lagi Mas, dari Bandung lagi. Iya anjir, bukan masih 6 jam lagi gua gitu. Ya kan? Jangan deh udah gini, telepon ke sananya, akhirnya mereka kasih kompensasi, mereka balikin duit kita. Karena kesalahan dari pihak perusahaan. Dibalikin duit ke kita. Jadi manajemen gua nyari bus yang ada di sekitar kota Pemalang. Nggak ada penyewaan bis, adanya charter bis umum. Dedi Jaya waktu itu kita pakai bis Dedi Jaya, dapat charter bis Dedi Jaya. Set jalan si bis Dedi Jaya ini baru 1 jam jalan, sesampainya kurang lebih di Brebes lah 1 jam 2 jam. AC-nya mati, pangrok bukan 3 kali ganti bis, 3 kali amburadul. Akhirnya daripada ganti bis lagi, udah dari mulai Cirebon ketemu Jakarta, sauna cuy kita cuy. Buka baju semua ya kan, pada betato, terus dia ngisi bensin dulu ceritanya. Ada ini sumbangan dari masjid. Naik baru pakai sorban, bawa kardus gitu. Kita lalu pada buka baju karena gerah kan. Baru assalam tuh kakak cerita. Takut pada giok lagi. Coba pada buka baju karena gerah. Dia baru naik gini. Assalam. Padahal gue mau kasih. Aduh, itulah perjuangan sebuah band ya. Karena perjuangan Carnivore juga sempat boleh dibilang luar biasa nih. Tahun 2021 Oces mundur, resign dari Carnivore. Dan sekarang udah ada personil baru kah yang gantiin Oces atau masih adisional? Udah ada sih. Arahnya ke personil tetap sih. Jadi kita sekarang udah intens latihan sama si drummer baru ini. Mungkin nggak bakal ada announcement gimana-gimana. Sama kayak Burger Kill sama gua keluarnya dengan karya mungkin ya. Rencananya seperti itu. Entah dengan karya atau mungkin nanti ada bikin virtual show. Rencananya sih virtual show sih, tapi masih digodok. Gitu. Udah dengan formasi baru. Formasi baru. Nah, dan ini band metal favorit Ryan Ronald adalah Pantera dan Decapitated. Yap. Kenapa?
Pantera ya. Gue sebenarnya nih pengen banget sih bisa. Karena secara look lu kayak Anselmo juga. Secara look. Enggak. Ronald Anselmo secara look. Tinggal ditato white power di sini. Waduh. Jangan. Sebenarnya gue lebih pengen bisa nyanyi kayak Anselmo sih. Iya, dia emang satu-satunya vokalis yang bisa scream tapi bernada cuy. Asli itu. I'm broken. Meskipun sekarang udah boyo ya, dia kan mabok melulu kayaknya. Iya, dan bikin super join ritual kayak lumayan beda gitu. Terus. Ya gue tertarik ya di luar emang Pantera keren banget ya. Maksudnya gue kena banget sama musik. Waktu itu gue pengen banget bisa kayak Philip Anselmo sih. Ya cuman berhubung skill vokalnya gepas. Ya, jadi karena susah loh cuy, nyanyi kayak Anselmo tuh susah tuh. Nah, kalau Decapitated gue dengerin Decapitated tuh album Nihility, baru ke Negation, baru setelah itu yang Organic Hallucinoise. Nah, album Organic Hallucinoise tuh di sekitar mungkin 2003 sampai 2005, gue lupa pastinya. Menurut gue pada saat itu nih album nih lebih maju daripada eranya. Ya. Apa ya? Waktu itu gue sama anak-anak bilang, wah anjing nih album nyuri masa depan. Kayak menurut gue kayak Fear Factory lu ngerilis di Manufacture. Mungkin ya, mungkin karena di saat itu belum ada tuh yang irama kayak itu. Lo kalau dengerin Pink Floyd pada saat itu kan kayak terlalu cepat dulu visioner banget gitu. Betul. Nah, gue Decap tuh menurut gue kayak gitu. Dia melakukan hal itu di Organic Hallucinoise sih. Bahkan sampai sekarang pun itu misalnya dalam sebulan itu ada beberapa minggu tuh gue masih kembali ke album Decapitated Organic Hallucinoise gitu. Baru setelah itu dia ke Carnival is Forever dengan dengan direksi musik yang semakin berbeda sih, dia warna baru. Jadi menurut gue Decapitated tuh nggak pernah mentok di satu style sih. Meskipun benang merahnya masih di death metal. Masih dia. Berkembang sih dia. Beda-beda. Kalau gue sekarang lagi suka ini cuy. Flash God Apocalypse. Oh, Flash God ya. Kayaknya unik banget nih band. Karena seluruh pattern klasik dijadikan death metal gitu. Anjing, ini pattern klasik ini dimainin sama dia tapi jadi anjurin. Tapi kalau ada tiga album atau 3 band referensi dari lo untuk para cabulur atau metalheads, 3 band referensi dari lo yang must listen. Di genre death metal atau? Bebas, yang penting genre yang lu lagi denger deh. Mungkin kalau yang lagi gue dengerin kali ya. Sebenarnya kalau yang gue dengerin tuh balik lagi, gue masih dengerin Decapitated album Organic Hallucinoise, sama itu yang highly rotation banget, album barunya Jin, yang baru rilis. Itu untuk para death metal 7 tahun cuy baru rilis. Ngejalanin itu 7 tahun baru rilis. Terus gue juga dari Pak Eben juga ada tahu beberapa band baru. Itu ada Sleep Token. Itu gue lagi suka dengerin Sleep Token. Sama selebihnya balik ke yang lama-lama sih. Era 2000 awal. Ya malah sekarang gue lagi balik lagi dengerin ini di Atari. Atari. Terus Nirvana Glory. Iya, gue lagi kembali ke awal-awal sih. Oh, sama ini, gue lagi balik lagi ke Poison the Well. Poison the Well. Iya, gue lagi beberapa minggu ini nih gue lagi dengerin Poison the Well lagi sama Throwdown. Oke. Kayaknya nanti kalau di akhir acara kita nyanyi I remember waiting for you let go. Gitar ya di kita nyanyiin The Song. Itu tuh referensi. Jadi dia dengerin dari mulai Ataris ketemu ke Decap juga didengerin coy. Makanya jangan mengkotak-kotakan musik. Yoi. Gitu. Gua kemarin ngelihat orang masih ada yang mengkotakkan musik. Aduh, pada bego banget sih lu pada hidup. Nikmati musik. Walaupun gua juga tidak menikmati musik Melayu, tapi ya gua udah dengerin aja gitu. Film favorit Ronald ada Jurassic Park, bahkan mau rilis nih versi barunya nih. Iya. Versi Jurassic World kan sekarang cuma yang keberapa gitu. Tapi 3-tiganya ada tuh. Jeff Goldblum ada. Si yang tua di yang kedua ada, si yang terakhir siapa yang main? Dr. Grant ya. Dr. Grant ada. Dr. Grant ada. Terus si siapa yang ngelatih si Blue yang main jadi si Avenger? Iya, itulah. Dia pokoknya main juga. Nah, kenapa lu memilih film Jurassic Park? Ada film favorit? Itu kayak itu epic banget. Itu epic, man.
Waktu itu gue kan masih bocah kan, masih TK atau udah di bawah kelas 3 SD lah. Maksudnya gue lihat dulu dinosaurus tuh anjir, ini makhluk yang keren, buas, sangar. Terus gue lihat filmnya pada saat itu gue ngeliat Jurassic Park tuh nyata banget. Gitu. Sampai gue ini ngumpulin buku-buku tentang dinosaurus gara-gara Jurassic Park. Sampai sekarang pun kalau di explore IG gue tuh isinya tuh dinosaurus semua. Soalnya gue selalu berusaha likes biar mereka postingan yang berhubungan dengan dinosaurus tuh biar selalu muncul di ini explore IG gue. Itu cuy, gila. Emang gue film Jurassic Park yang pertama itu yang buat gue the best scene adalah ketika ada air, genangan air. Yoi. Lagi pada tidur, terus ada yang penakut kan kabur ngumpet di WC. Cuman wajing, ini keren banget tuh kayak cuman airnya cuman T-Rex ini nongol. Baru itu the best scene buat gue. Gaswat itu. Nah, yang baru kita tunggu nih karena tiga-tiganya ada ya di sini ya. Ini sangat menarik. Dan aktris film seorang aktris favorit Ronald juga adalah Natalie Portman. Buat gue Natalie Portman the best movie-nya adalah V for Vendetta. Dia dibotakin di situ, tapi tetap cakep cuy. Kenapa lo sampai cinta dengan Natalie Portman? Sebenarnya gue nih kalau gue bukan yang cover Facebook lu ya? Iya. Natalie Portman. Iya. Lebih karena waktu itu gue nonton Natalie Portman tuh sebenarnya gue nggak ngikut. Gue nih bukan yang nonton film banget. Biasanya gue baru nonton film tuh kalau ada teman cerita. Ada teman ngomongin spoiler. Bagus nih. Bagus nih gue nonton. Waktu itu teman gue pada ngobrolin ini filmnya No String Attached. Natalie Portman sama Ashton Kutcher. Jadi No String Attached pun sering dipakai sama Aduy ketika Aduy masih bandel. Jadi dia cuma pengen one night stand doang. Kalau bahasa jakselnya FWB sekarang. FWB. Apa tuh FWB? Friends with Benefits. Friends with Benefits. Itu No String Attached. Nah, ini waktu itu lebih kayak anjing gemes banget nih cewek, cakep. Ya udah, terus gue saking kesemsemnya, gue bikin dia cover di home Facebook gue. Itu sampai sempet beberapa tahun sampai gue jadian sama cewek gue yang sekarang, dia bete. Baru gue ganti. Udah keselak gue. Gara-gara film No String Attached ya? Iya, bukan yang gue ngefans banget ya. Cuman karena emang ya ini gemes aja sih ya di No String Attached sih dia pada saat itu sih. The best emang Natalie Portman kalau main juga keren. Tapi yang di V for Vendetta buat gue the best tuh. The best film. Belum nonton gue malahan V for Vendetta. Keren cuy asli. V for Vendetta film lama itu keren tuh tentang rebel gitu. Nah, ada baru gue tonton semalam sebenarnya film lama, tapi gue baru tonton film Itali judulnya Freaks Out. Ternyata keren cuy. Walaupun 2 jam setengah filmnya, tapi buat gue nih salah satu film yang rekomendasi dari gue lah. Ya kan? Nah, salah satu film juga yang sangat luar biasa adalah 500 Days of Summer yang diperankan oleh Zoe Deschanel. Nah, ini ternyata lu juga suka dengan Zoe as a vokalis. Waktu itu gue zaman kuliah biasa dari rekomendasi dari teman juga sih. Ini waktu itu kalau nggak salah lagi doyan folk akustik kan. Nah, dia ini bikin proyekan She and Him. She and Him. Udah dari She and Him itu sih gue suka banget sama si Zoe. Terus teman gue bilang ada nih dia main juga nih di film 500 Days of Summer bersama Joseph Gordon-Levitt. Itu film yang akhirnya percintaan yang tidak tercapai ya. Itu. Tapi keren sih di endingnya. Gue bocorin yang belum pada nonton, di endingnya si Josephnya ketemu sama Autumn. Anjir. Habis Summer ketemu Autumn. Ya kan. Gue penonton film soalnya gue. Dan gue mau nonton film tuh kalau ada spoiler. Jadi gue bukan lu malah pengen minta spoiler dulu. Gue harus ada spoiler. Gue harus tahu nih film bagus, orang ngomong ada gini-gini, nanti ada surprise ini, baru gue pengen nonton. Dan maksudnya begitu nonton pun gue juga tetap tetap berasa serunya sih, nggak yang jadi datar atau gimana karena udah tahu ceritanya ya. Kalau gue terbalik, gue jangan ceritain loh. Kalau gue harus ada spoiler baru gue mau nonton. Lalu tuh V for Vendetta harus lu coba nonton, tuh keren. Tuh tentang vigilante. Iya. Band Indonesia favorit Ronald juga adalah Ku Terima Suratmu, Dewa 19. Ada kenangan dengan Dewa 19 lagunya? Lebih kayak gue bertumbuh dari kecil
lagu Dewa tuh selalu terdengar di kuping gue sih dari gue kecil sampai gue pindah di Kupang sampai balik ke Jakarta tuh emang era Dewa ini ya dari dia mulai sampai jadi besar sampai sekarang ya. Ya. Gitu sih. Dan gue pengen banget sebenarnya untuk Mas Andra Ramadan, lu please Mas ke Catatan Sibuluk, aku udah DM lo, gitu. Pribadi aku udah DM, Lucky Lux tuh aku Mas, LAKI LUKS. Karena gue penasaran banget untuk bertanya kepada Mas Andra, satu-satunya band slow rock boleh dibilang pada saat itu, tapi mengenakan t-shirt Testament adalah lagu Kangen dari Dewa 19 di mana Andra Ramadan mengenakan t-shirt Testament. Dulu gua di video klip. Di video klipnya. Oh. Coba ditonton ya. Iya. Catatan Sibuluk tak cabur-cabulan nonton Dewa 19 video klipnya yang Kangen dengan lagu Semua Kata Rindumu. Tapi t-shirtnya Testament coy. Wah, nih siapa nih band gue kayak gitu. Waktu SMA gue liat itu dan buat gue anjing. Surabaya punya nih dengan Testament yang pada saat itu Surabaya hanya terkenal dengan power metal ya. Gitu. Nah, tuh buat gue pengen bertanya dulu Mas Andra tahu Testament dari mana? Dan era itu pasti t-shirtnya asli cuy. Nggak mungkin palsu. Ya kan masih t-shirt asli. Nah, kita ngomong soal drone, clothing milik Ronald. Lu jualan apa aja Nal di drone? Drone gua itu clothing gua sama si Daniel. Daniel X Dead Squad. Oh. Daniel Bonga-Bonga Dark Soul. Oh iya, lupa nih sore nih. X Possess Doomers. Oke. Daniel Dark Soul. Ya, itu yang lagi rekaman ruangannya nggak pakai AC. Oh gitu. Posting tuh, Borus, Daniel. Terus gue pada buka baju gini terus kayaknya di rumah Coki deh. Nggak pakai AC. Terus. Ya itu clothingan dari 2011. Kita fokusnya tuh di celana kargo. Oke. Oh, yang sering dipakai Daniel. Kenapa celana kargo? Waktu itu zaman-zaman gua sama Daniel nge-gigs tuh sering perhatiin kalau banyak yang ke acara metal itu biasa pakai celana kargo. Nah, waktu itu juga idola vokalis metal gua waktu itu si Philip Anselmo sama si Randy Blythe. Itu pasti mereka selalu pakai celana kargo. Randy Blythe, Philip Anselmo, Max Cavalera. Ya, Max Cavalera. Apalagi band-band hardcore, cuy. Semuanya kargo. Terus. Nah, waktu itu gue mikir, si Daniel sih, celana kargo Nal. Kita bikin yuk, kayak si Philip Anselmo. Ya udah, jadi waktu itu 2011, gue mulai hunting, cari sampel. Nah, nama drone itu sebenarnya Daniel Ronald. DRON. Jadi waktu itu kita ada beberapa opsi nama. Ada nama ini udah kepake, ini udah kepake. Terus produksinya tuh udah berjalan. Udah tinggal bikin label. Nah, namanya belum nemu juga nih. Waktu itu zaman Yahoo Messenger lagi berdebat mengenai nama, gue ngasal. Udahlah, drone aja, DRON, Daniel Ronald. Itu gue bercanda. Nah, si Daniel seriusin. Boleh juga tuh. Nah, pada saat itu Daniel lagi doyan dengerin Sun-O. Anjing. Ya kan genrenya drone kan. Dia bilang, boleh juga tuh Nal, kayak genrenya Sun-O. Dia bilang, serius lu? Serius, keren itu. Nah, biar nggak standar DRON aja, ejaannya, huruf-hurufnya, ya gue tambahin DHRONED. Drone. Jadi nggak ada arti sih sebenarnya. Cuman awalnya itu artinya Daniel Ronald. Karena mentok ya. Buat para cabulan-cabulis silakan dengerin Sun-O tuh keren banget sih. Merdu. Lagunya pendek-pendek. Nyanyinya banyak. Bising. Gitar doang di wow. Gue pertama kali tahu Sun-O dari Aryan. Jadi Aryan dapat Sun-O dikasih ke gue. Bos, dengerin sih. Ngenah ya. Anjing lagu naon kan goblok kayak gue sampai rumah gue gini nih, kagak jelas gitu nih. Tapi buat gue ya eksperimen buat di sana. Udah Sun-O lumayan ajaib juga tuh. Nah, ini ada foto. Ini kapan di mana, Nal? Itu di Rockin Solo 2015. Rockin Solo. Ini kalau boleh cerita. Ini Carnivore sepanggung sama Burger Kill. Oke. Jadi pada saat itu Carnivore main duluan, Burger Kill pokoknya setelah Carnivore lah. Pas Burger Kill main, gue ke depan di backstage kan, gue nonton. Gue bilang, anjing nih band keren banget. Waktu itu gue tuh visualisasi. Gue bilang, someday gue bakal ada di band sekeren ini. Cuman waktu itu visualisasi gue tuh bukan BK. Intinya gue someday bakal ada di band sebesar, sekeren BK lah.
Cuman karena waktu itu gue lagi karnivor yang main, gue waktu itu visualisasi gue karnivor harus kayak gini gitu. Sekarang gue ada di BK. Sama Mama Ade lu berarti lu. Dia gitu dulu. Gimana? Nonton Superglad. Siap. Someday gue harus kayak gini band gue nih. Dia masuk Superglad. Sama dia berarti lu. Ya gue lihat live lu kemarin di Rokaroma ya. Tadi dia nonton gue dulu pertamanya awalnya. Terus gue pertama kali nonton Superglad tuh video klip gue SMA. Yang terakhir lu nelen mic. Iya kan? Tidurlah. Iya tidurlah ya. Aduh. Anjing lu mic ditelen nih, gila nih, gokil nih. Itu sponkers ya, bukan punkers, sponkers. Nah ini lagi di foto. Nah ini lu yang mana Nal? Yang kanan? Yang pakai homicide? Iya, masih kurus. Kok beda banget, kurus banget. Masih kurus gua. Di tahun? Ini 2000, ini foto sesi untuk album pertama. Ini 2011. Antara 2011 atau 2012 album pertama Carnivore kan 2012 rilisnya. Gitu. Ini formasi album pertama sih. Ya. Cuman member asli Carnivore hanya yang berdua, yang paling kiri dan yang samping gua. Si basis dan gitaris. Yang tengah si Oces. Udah ngundurin diri kemarin. Jadi tinggal berdiri. Wah, ini tahu nih. Lu yang mana? Yang bayi. Yang belakang yang bayi, yang tengah. Kok bule? Iya gitu deh. Ini ada bule juga sih di sini. Tapi itu bule banget itu. Iya. Sebenarnya lu belum kena panas. Keturunan Arab apa abis sebenarnya? Atau ada Indo-Induan dari Kupangnya? Sebenarnya ada Indo sih gua. Dari? Jadi bokap tuh US sebenarnya. Oke. Cuman karena gua tumbuh besar di keluarga nyokap, terus marga juga bawa marga nyokap, terus gua di Kupang. Jadi ya gue ngerasa gue orang Kupang, orang Sabu, kayak gitu. Pantes bule, coy. Sebenarnya kalau keluarga gue tuh hitam semua, gue doang yang putih. Iya. Pantes bule. Terus waktu itu ya gini, di sini kan gue masih putih banget. Pas pindah di Kupang tuh kan deket alam kan, pantai. Jadi kerjaan gue tuh ngebolang, jadi hitam. Anak pantai. Yoi. Terus ini wah ini terakhir. Itu tadi kakak ade lu semua atau yang foto tadi? Yang tadi tuh sepupu-sepupu gua. Kalau lu berapa saudara? Gua sendiri, tunggal. Oh, sendiri? Sendiri, yang lain sepupu-sepupu gua. Itu kalau boleh cerita, itu rumah opa oma gua di Cipete, yang sekarang jadi yang dulu sempat jadi lu cerita Cerahati. PH Cerahati yang di Cipete. Itu satu wilayah, itu kan ada Indomart, Cerahati di atasnya, sama ada PH lagi sebelahnya. Itu satu wilayah dulu rumah opa oma gua. Jadi dari gua lahir sampai gue kelas 3 SD sebelum gue pindah ke Kupang, itu gue di situ. Jadi ruko tapi sekarang ya? Dulu berbentuk rumah? Iya. Itu dulu Cerahati adalah... Sebelum Cerahati pindah ke sini ya, Jagakarsa ya? Cerahati sekarang udah pindah di dekat rumah gue di Ciganjur sini. Ciganjur. Nah, Cerahati adalah sebuah PH yang dikelola oleh para musisi-musisi sakit jiwa. Ada Eddie Kemot dari Seringai, ada Conat dari The Bahamas isinya, terus ada James. Banyak deh anak-anak Bandung yang bikin Cerahati waktu itu. Dan sekarang udah pindah terus PH Gendeng. Last question, pertanyaan terakhir, 1-2 kata untuk diri lu sendiri. Aduh, apa ya? Pesan buat diri lu sendiri. Gue nih yang bikin gue gatel, gue nih sebenarnya suka olahraga om. Cuma nih karena lagi sibuk bolak-balik Jakarta-Bandung, ini gue lagi susah banget buat nyari waktu buat bisa rutin olahraga. Lu biasa olahraganya apaan? Biasa gue kalistenikan sama... Apaan tuh? Ada yang biasa di taman yang suka ada tiang-tiang pull-up bar. Wah, gue bora-bora baru digendong. Ya, gue biasanya itu. Atau ya lifting lah intinya, lifting. Cuman ya karena jadwal lagi kadang-kadang suka nggak nentu, terus kalau pulang capek banget. Jadi jadi kurang rutin lah olahraga. Jadi ya gitulah agak melar. Tapi tetap aja masih bagus cuy. Ya ini sisa-sisanya. Nah tapi buat cabulan-cabulis, tadi obrolan gue sama Ronald banyak pelajaran yang bisa lo dapetin cuy. Dari mulai perjuangannya dia, karnivor sampai kena bangsat, segala macam, dan dia tiba-tiba mempunyai cita-cita yang wah gue suatu saat band gue harus kayak gini nih. Ternyata dia malah menjadi personil dari Burger Kill sendiri. Nah thank you banget ya. Sama-sama Buluk. Hadir di catatan si Buluk. Sehat selalu ya, sukses. 1, 2, 3, go. Coba dengarkan sumpahku, janji suci dari hati. Aku cinta kamu.
mata mereka, kita satu. Yakinkan aku milikmu, aku milikmu. Sedap. I remember waiting for you, let go. I remember waiting for you, let go. I remember waiting for. Aduh. Dan in your life. La. Kayak liriknya dibuka dulu nih. Sampai ketemu lagi di Setan di Sibuluk. Thank you.